ini terdiri dari 6 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Teknologi Informasi, Bahasa dan Ilmu Budaya, Hukum, Teknik, Pariwisata, serta dilengkapi dengan program Pasca Sarjana dan program pendidikan profesi akuntansi. Berbagai fasilitas yang ada siap mendukung proses pembelajaran. Di sini juga diajarkan kurikulum yang menekankan akan pentingnya suatu konsep, memiliki kemampuan untuk menganalisa suatu masalah, serta mengedukasi antar sesama mahasiswa. Ya, sesama mahasiswa, tanpa memandang dari satu sudut pandang, tanpa memandang dari mana kita berasal. Terkadang, dalam perjalanan menuju kesuksesan, pasti ada suatu waktu di mana kita merasa gagal, putus asa, dan rendah diri. Karena berbagai persoalan, mulai dari waktu, pikiran, dan tenaga. Dan tak bisa kita pungkiri, sebuah kegagalan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kami belajar betapa besarnya arti saling membangun, memotivasi, dan menghargai. Karena itu adalah dasar yang selalu kami tanamkan di dalam sebuah kerjasama di semua lini kehidupan, akademis dan non-akademis. Dan di luar sana, dikenal dengan Universitas Tikubang, Semarang. Di sini diajarkan bagaimana pentingnya arti memahami, bertanggung jawab, serta menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara berprestasi, membangun integritas, mengutamakan pelayanan, membangun sebuah tim, dan berkualitas dalam berkarya. Kami belajar tentang pentingnya beradaptasi, membangun jaringan komunikasi, dan bagaimana memecahkan permasalahan tanpa batas, layaknya sebuah keluarga. Karena kami yakin setiap yang ada pada kami, mahasiswa kami, dosen kami, dan segenap sivitas akademika kami memiliki potensi yang mudah untuk digali dalam sebuah visi dan misi yang sama, entrepreneur muda dan berbasis teknologi informasi. Menjadi generasi sukses, profesional hebat Indonesia. Dan untuk menjaga visi dan misi ini tetap ada, kami menunggu kehadiran kalian menciptakan potensi baru di generasi sukses berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sulistiawati dengan NIM 20055523007. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan dengan judul pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar guna memenuhi tugas akhir pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum saya melanjutkan ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Universitas Tikubang Semarang atau biasa disingkat dengan Unisbang. Unisbang ini adalah university
berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang. Universitas ini resmi berdiri pada tanggal 15 Mei 1980. Unisbank memiliki 2 kampus. Yang pertama, Kampus Mugas beralamatkan Jalan Tri Lombajuang, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Yang kedua, Kampus Kendeng beralamatkan Jalan Kendeng nomor 5, Bendan Dhuwur, Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Unisbank memiliki beberapa fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang terdiri dari beberapa program. Yang pertama, program studi S2 Manajemen. Yang kedua, program studi S1 Manajemen. Yang ketiga, program studi S1 Akuntansi. Dan yang terakhir, pendidikan profesi akuntansi. Dan sudah terakreditasi A. Visi misi Unisbank. Visi Unisbank adalah menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan. Misinya merupakan apa yang akan dilakukan Unisbank untuk kepentingan pemangku kepentingan. Misi perguruan tinggi tentunya tidak terlepas dari Tridharma Perguruan Tinggi. Rumusan misi Unisbank sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi, informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance atau disingkat GUG. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global. Yang keempat, melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi. Yang kelima, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, dan institusi yang lain, serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Pengertian laporan audit standar. Laporan standar merupakan bentuk laporan yang lazim diterbitkan. Laporan standar merupakan laporan yang memuat pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion yang menyatakan bahwa suatu laporan keuangan bila yang diaudit adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material. Di antaranya adalah arus kas dari entitas yang ada, posisi keuangan perusahaan, hasil usaha yang diperoleh, yang dinilai berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam laporan audit dengan opini, wajar tanpa pengecualian, baru dapat diterbitkan oleh auditor ketika semua syarat dan kondisi terpenuhi sesuai kriteria yang ditetapkan.
Selain itu, juga tidak terdapat adanya kesalahan dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan yang berpengaruh secara signifikan. Laporan keuangan ini dinilai oleh akuntan publik berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari laporan standar. Penyimpangan dari laporan standar terjadi apabila auditor menyimpulkan bahwa bahasa penjelasan harus ditambahkan pada laporan itu walaupun masih menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau jenis pendapat yang berbeda harus dinyatakan pada laporan keuangan itu, yaitu pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, penolakan memberikan pendapat. Pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Pembatasan ruang lingkup. Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan GAAP, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit dianggap perlu dalam situasi bersangkutan. Dari prosedur-prosedur ini, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti kompeten yang mencukupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Apabila auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang diperlukan atau prosedur itu tidak memberikan bukti yang mencukupi, auditor dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Laporan tidak sesuai dengan GAAP. Apabila auditor mengetahui bahwa laporan keuangan dapat menyesatkan karena tidak disiapkan sesuai dengan GAAP dan klien tidak mampu atau tidak bersedia mengoreksi salah saji tersebut, ia harus menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tergantung pada materialitas pos yang dipertanyakan. Pendapat itu harus dengan jelas menyatakan sifat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan jumlah salah saji tersebut, bila diketahui. Ruang lingkup audit dibatasi, atau pembatasan ruang lingkup. Jika audit tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, berarti terjadi pembatasan atas ruang lingkup audit. Dalam prakteknya, auditor akan menemui beberapa kesulitan dalam memperoleh bukti audit. Salah satunya bisa diakibatkan oleh pembatasan ruang lingkup audit. Pembatasan ini bisa terjadi dari dua faktor, yaitu yang pertama, pembatasan yang disebabkan oleh klien. Pembatasan ini dilakukan oleh klien karena klien ingin menutupi sesuatu yang akan diperiksa oleh auditor, sehingga auditor tidak mendapatkan izin dari klien untuk memeriksa atau memperoleh bukti audit. Contohnya adalah auditor tidak diperkenankan untuk melakukan konfirmasi utang piutang ke pihak eksternal dan tidak diperbolehkan untuk mengecek aset tertentu yang dimiliki oleh klien. Yang kedua, pembatasan yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan auditor atau klien. Pembatasan ruang lingkup audit ini disebabkan dari faktor eksternal yang di luar kendali manajemen klien. Misalnya, auditor tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik karena lokasi yang sulit dijangkau,
akibat adanya bencana, seperti longsor atau banjir. Selain itu, adanya piutang ke pihak lain yang sudah tidak beroperasi atau bangkrut, sehingga tidak dapat mengirimkan konfirmasi. Akibat dari pembatasan tersebut terhadap laporan audit adalah pemberian pendapat dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Apabila auditor memberikan pendapat dengan pengecualian, maka auditor harus melakukan penjelasan terhadap pembatasan yang dikemukakan dalam paragraf lingkup, memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai pembatasan tersebut dalam paragraf penjelasan, memberikan pendapat dengan pengecualian di dalam paragraf pendapat dengan merujuk pada paragraf penjelasan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila auditor memberikan kesimpulan bahwasannya terdapat kondisi yang tidak biasa dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diumumkan, maka hal ini harus menjadi perhatian, mengingat penyajian statement keuangan dapat menjadi salah saji. Ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan. Tim pelaksana harus mempunyai kemampuan mengidentifikasi tipe-tipe kesalahan dan ketidakberesan yang terjadi pada suatu organisasi yang sedang diperiksa. Penentuan potensi kesalahan dan ketidakberesan serta dampak yang akan terjadi pada laporan keuangan merupakan hal penting dalam menerapkan dan melaksanakan sistem pengendalian intern. Kemampuan tersebut juga penting untuk menetapkan kriteria dalam menentukan kualitas sistem pengendalian intern yang sedang dievaluasi. Ada dua bentuk dasar kesalahan. Yang pertama, kesalahan akuntansi atau accounting errors, dan yang kedua, kesalahan sistem errors. Kesalahan akuntansi mempengaruhi langsung pada kesalahan pelaporan keuangan. Kesalahan sistem berhubungan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern yang pada gilirannya akan menyulitkan pendeteksian kesalahan dan ketidakberesan yang terjadi dalam suatu organisasi. Kesalahan akunting atau accounting errors. Kesalahan jenis ini akan mempengaruhi secara langsung kesalahan pelaporan keuangan, baik sengaja maupun tidak. Kesalahan akuntansi dikelompokkan menjadi 3. Semuanya mempunyai 2 bentuk, yakni kesalahan internasional atau sengaja dan unintensional atau tidak sengaja. Yang pertama, kesalahan karena tidak mencantumkan. Yang kedua, kesalahan karena penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Yang ketiga, kesalahan karena prinsip akuntansi. Ketiga kelompok kesalahan tersebut di atas yang sifatnya tidak sengaja lebih cocok bila hanya disebut sebagai kekeliruan. Kekeliruan semacam ini kemungkinan akibat dari kesalahan proses elektronik, sistem dan beban kerja yang overload, kesalahan pahaman instruksi atau prosedur yang harus dilakukan, kecerobohan dalam memberi pertimbangan. Kesalahan sistem atau sistem errors. Kesalahan sistem tidak dengan sendirinya akan berakibat pada kesalahan penyajian laporan keuangan. Namun, dengan semakin
Meningkatnya kesalahan tersebut akan berakibat pada kelemahan sistem pengendalian intern, yang pada gilirannya akan berdampak pula pada reliabilitas dan akurasi penyajian laporan keuangan. Kesalahan ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain kesalahan menjalankan fungsi peralatan mekanis atau elektronik, karyawan tidak memahami kebijakan, prosedur dan teknik pengendalian intern, sistem dan mekanisme kerja yang overload, sistem error karena kecerobohan atau kekeliruan dalam membuat pertimbangan. Pengungkapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan yang menyertainya tidak dapat mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh GAAP, maka laporan itu tidak disajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP. Dan ada penyimpangan dari laporan standar. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bertujuan menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi tetapi tidak meniadakan laporan arus kas yang pertalian, maka auditor lazimnya akan menyimpulkan bahwa peniadaan itu memerlukan pendapat dengan pengecualian. Dan jika perusahaan mengeluarkan statement keuangan yang berisi penyajian posisi keuangan dan hasil operasi, tetapi menghilangkan statement aliran kas yang terkait, maka auditor akan menyimpulkan bahwa hal ini menghendaki pendapat dengan pengecualian. Keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha menunjukkan bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha mencakup tren negatif, contoh kerugian operasi yang berulang-ulang, rasio keuangan kunci yang terbalik, petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan, masalah internal seperti komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis, masalah eksternal seperti kehilangan atau musibah lainnya. Penekanan pada suatu hal. Pada beberapa situasi, auditor mungkin ingin menekankan laporan audit hal-hal yang dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai sambil tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penekanan pada hal semacam ini akan menghasilkan penambahan paragraf penjelasan dalam laporan standar. Berdasarkan IAPI 2013 SA705, berikut merupakan beberapa contoh peristiwa dan kondisi baik secara individual maupun kolektif yang dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Untuk keuangan, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Indikator penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Rasio keuangan utama yang buruk,
kerugian operasi substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Dividen yang sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. Untuk yang operasi, intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama, kesulitan tenaga kerja, kekurangan penyediaan barang atau bahan, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Untuk lain-lain, ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi entitas. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransi. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif. Yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, terdapat pendapat audit sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Yang kedua, untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang ketiga, informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam namun tidak disajikan. Pendapat akuntan sebagian didasarkan pada laporan auditor lain. Apabila klien mempunyai beberapa cabang ataupun anak perusahaan pengauditan dapat memerlukan partisipasi kantor akuntan lain, hal ini berarti ada suatu kondisi yang beralasan untuk menyusun laporan audit dengan mendasarkan laporan audit lain. Dengan kondisi di atas, auditor utama harus memutuskan dapatkah menerima tanggung jawab auditor lain
sehubungan dengan penyajian statement keuangan klien tersebut. Kondisi yang memenuhi persyaratan untuk tidak membuat referensi adalah: yang pertama, auditor lain tersebut mempunyai hubungan kerja atau sebagai akuntan korespondensi. Pekerjaan auditor lain tersebut dalam pengarahan dan pengendalian auditor utama. Auditor utama melakukan penelaahan terhadap program audit dan kertas kerja yang dibuat oleh auditor lain. Keputusan membuat referensi apabila terdapat kondisi yang sebaliknya dari situasi yang digambarkan di atas dalam pembahasan. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di SAK. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut. Yang pertama, laporan keuangan yang lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan lengkap. Yang ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Dan yang terakhir, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan. Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, atau biasa disebut dengan modified unqualified opinion. Ketika auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya, keadaan yang harus membuat modifikasi ini apabila terjadi seperti auditor keraguan dari auditor atas konsep going go green perusahaan atau entitas, kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atau standar akuntansi yang digunakan. Auditor ingin menekankan suatu hal. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini audit, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif, atau kesalahan yang membawa dampak kemana-mana. Pendapat tidak wajar. Opini audit ini umumnya diberikan oleh auditor ketika menemukan bahwa laporan keuangan yang disajikan ternyata tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam memberikan pendapat ini, akuntan publik harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami mengenai alasan dasar dikeluarkannya pendapat tersebut.
Selain itu, auditor juga harus menjelaskan dampak dari pendapatnya terhadap laporan keuangan, hasil usaha perusahaan, hingga arus kas yang ada. Jika auditor memberikan pendapat tidak wajar, paragraf pendapat harus berisi penunjukan langsung ke paragraf terpisah yang menjelaskan dasar untuk pendapat tidak wajar tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan perlu diingat bahwa kesempatan untuk berhasil dimiliki oleh semua orang. Jangan ragu untuk mengambil tindakan awal dalam melakukan segala hal, karena Anda harus menciptakan kesempatan itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.